Hai, kamu tahu nggak di sekitar tempat tinggalku ada pabrik pembuatan tahu loh. Ayo kita kunjungi di dalam pabrik ini terdapat kegiatan apa aja ya. Di dalam pabrik ini kamu dapat melihat bahwa tahu dihasilkan dari kedelai. Karena pabrik ini menghasilkan barang dan menambah nilai guna suatu barang, maka kegiatan di dalam pabrik ini dinamakan dengan kegiatan produksi. Lahan pabrik ini luas sekali ya. Nah, lahan atau tanah pabrik ini dinamakan dengan faktor produksi. Tanah termasuk faktor produksi sumber daya alam karena telah disediakan oleh alam. Lihat, di pabrik ini terdapat berbagai tenaga kerja. Nah, semua tenaga kerja ini dinamakan faktor produksi sumber daya manusia. Ada akuntan, ada manajer, ada quality control. Nah, mereka ini termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik karena mereka ini membutuhkan pendidikan terlebih dahulu. Kamu lihat di situ ada supir truk. Ya, supir truk termasuk tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini membutuhkan latihan dan juga pengalaman praktik. Ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti tukang sapu, kuli, dan juga pesuruh. Kita masuk ke bagian ruangan produksi pabrik ini. Di sini ada alat-alat produksi. Alat-alat produksi termasuk ke dalam faktor produksi sumber daya modal. Jadi, sumber daya modal tidak hanya berupa uang saja ya. Sumber daya modal itu dibagi menjadi 4. Ada yang dilihat dari fungsinya, dari sifatnya, dari resikonya, dan juga dari bentuknya. Produsen pabrik ini memiliki saham dan juga deposito bank. Saham dan deposito bank termasuk ke dalam modal. Modal seperti ini dinamakan dengan modal perseroan. Ada juga modal masyarakat seperti jalan dan jembatan. Atau kamu bisa menyebut modal masyarakat ini dengan infrastruktur. Modal perseroan dan modal masyarakat ini termasuk ke dalam modal yang dilihat dari fungsinya. Gedung dan mesin produksi di dalam pabrik ini termasuk ke dalam modal tetap, karena bisa digunakan lebih dari 1 kali. Sementara solar yang digunakan untuk menghidupkan mesin itu termasuk modal lancar, karena hanya digunakan dalam 1 kali saja. Kalau kedelai sebagai bahan baku dalam membuat tahu itu termasuk modal variabel, karena jumlahnya berubah-ubah tergantung dengan jumlah barang atau tahu yang akan diproduksi. Modal tetap, modal lancar, dan modal variabel ini termasuk modal yang dilihat dari sifatnya. Nah, kalau uang itu termasuk modal apa ya? Uang itu termasuk ke dalam modal nyata. Ada juga modal abstrak, seperti nama baik dari pabrik ini. Di dalam proses produksi di pabrik ini, faktor-faktor produksi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Proses produksi tergantung pula pada faktor-faktor produksi yang masuk ke dalamnya. Hal ini berarti nilai produk yang dihasilkan bergantung pada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Keterkaitan antara nilai produk atau output dalam proses produksi disebut dengan fungsi produksi. Kamu dapat menyatakan rumus fungsi produksi dengan seperti ini, di mana I itu output, C itu capital atau modal, L itu labor atau tenaga kerja, R itu resource atau sumber daya, dan T itu teknologi. Lihat produsen itu, dia selalu berusaha menghasilkan output seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Kamu bangun tidur, terus kamu merasa lapar, ternyata ibu kamu belum masak untuk sarapan, kamu terpaksa membeli sarapan di warung depan rumahmu. Lalu kamu membayarnya dengan menggunakan uang jajan kamu.
Nah, di dalam kegiatan ini, kamu sudah termasuk pelaku ekonomi loh. Saat kamu membeli makan dan membayarnya dengan uang kamu sudah termasuk dalam perilaku konsumsi loh. Seperti yang kamu ketahui bahwa konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kamu diberi uang saku 10.000 untuk jajan, maka kamu akan membeli es jeruk dan gorengan. Nah, akan tetapi ketika kamu diberi tambahan uang saku menjadi 20.000, maka kamu akan membeli es jeruk, gorengan, dan ditambah dengan roti. Itu dinamakan faktor internal pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi juga tingkat konsumsinya. Ketika kamu bercermin, lalu kamu melihat bahwa rambutmu sudah semakin panjang, maka kamu termotivasi untuk merapikannya. Yang pada akhirnya, kamu pergi ke salon dan merapikannya. Itu dinamakan faktor internal motivasi, di mana motivasi yang ada di dalam diri yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan. Saat kamu melihat iklan baju di televisi, kamu sangat tertarik dengan baju tersebut. Dan keesokan harinya, kamu langsung pergi ke toko tersebut untuk membeli baju yang kamu inginkan. Itu faktor internal sikap dan kepribadianlah yang mempengaruhi tingkat konsumsimu. Waktu di toko buku, kamu ditawari ada komik keluaran terbaru. Akan tetapi, kamu lebih suka membaca novel. Nah, dalam hal ini, seleramu lah yang menentukan konsumsimu. Ini faktor internal selera namanya. Selain faktor internal konsumsi, ada juga faktor eksternal konsumsi. Misalnya, di daerah tempat tinggalmu ada upacara kebudayaan. Nah, saat menjelang acara kebudayaan tersebut, maka tingkat konsumsi terkait barang-barang yang dibutuhkan dalam acara tersebut akan meningkat. Itu dinamakan faktor eksternal kebudayaan, di mana kebudayaan di suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Kemudian, ketika kamu membeli mangga 2 kg dengan harga 18.000 per kilonya. Nah, ketika harga mangga tersebut naik menjadi 25.000 per kilogram, maka kamu hanya membeli 1 kilogram saja. Faktor eksternal harga baranglah yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi seseorang akan menurun, dan sebaliknya. Kamu sebagai konsumen akan menggunakan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu. Nah, teori yang menganalisis kamu sebagai konsumen itu dinamakan dengan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu dibagi menjadi 2 pendekatan loh. Yang pertama, kamu dapat menyebutnya dengan teori atau pendekatan kardinal, di mana kepuasan konsumen dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka berupa utilitas atau satuan kepuasan. Misalnya nih, ketika kamu mengonsumsi es teh, maka kamu memperoleh kepuasan pada tingkat 75. Sedangkan teman kamu yang mengonsumsi es teh yang sama memperoleh kepuasan 85. Yang kedua adalah teori atau pendekatan ordinal, di mana dalam teori ini kepuasan tidak dapat diukur, melainkan hanya dapat dibandingkan. Misalnya, saat kamu mengonsumsi 1 coklat dan 2 donat, maka kepuasanmu sama dengan ketika kamu mengonsumsi 2 donat dan 1 coklat. Nah, itu tadi faktor-faktor dan teori perilaku konsumen yang telah kita pelajari. Saat jam istirahat seperti ini, biasanya aku jajan atau pergi ke koperasi untuk membeli alat tulis. Nah, kalian tahu tidak bahwa koperasi di sini
juga termasuk dalam kegiatan distribusi loh. Karena koperasi ini membantu menyalurkan produksi alat tulis dari produsen kepada kita di sekolah, di mana kegiatan distribusi itu dilakukan oleh orang ataupun lembaga yang menyalurkan barang hasil dari produsen ke tangan kita sebagai konsumen. Atau dengan kata lain, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dengan kegiatan konsumsi. Di dalam koperasi sekolah ini menjual berbagai macam peralatan sekolah seperti alat tulis, seragam sekolah, bahkan juga makanan ringan. Semua itu berupa produk. Produk termasuk faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Ada banyak juga siswa yang membeli. Nah, pembeli di sini termasuk ke dalam faktor pasar dalam kegiatan ini. Selain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan juga kebiasaan dalam pembelian itu juga bisa kamu sebut faktor pasar. Koperasi selalu dipantau oleh produsen, di mana ketika barang-barang di koperasi habis, maka produsen akan langsung mengirimkan barang-barang ke koperasi tersebut. Disinilah faktor produsen akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan distribusi. Sedangkan sikap perantara terhadap kebijakan produsen itu termasuk ke dalam faktor perantara, di mana faktor perantara ini mencakup pelayanan perantara, keuangan perantara, volume penjualan, dan juga ongkos penyaluran barang. Lihatlah mobil box yang ada di depan itu. Ternyata produsen produk-produk itu menyalurkan barang ke koperasi dan baru disalurkan ke kita sebagai konsumen. Cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang maupun jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen ini, kamu bisa menyebutnya dengan mata rantai distribusi. Dari kegiatan ini, koperasi menggunakan mata rantai distribusi pendek, di mana produsen menyalurkan barang ke perantara atau pengecer, atau dalam hal ini koperasi, dan baru disalurkan kepada kita sebagai konsumen. Ada juga mata rantai distribusi sangat pendek, atau bisa disebut juga dengan distribusi langsung. Misalnya, petani yang menjual barang hasil pertaniannya langsung kepada konsumen, atau dengan cara mendirikan warung kecil di pinggir jalan milik sendiri sehingga harganya lebih murah. Ada juga mata rantai distribusi agak pendek, di mana produsen menyalurkan barang ke dua perantara, yaitu grosir dan juga pengecer, baru kemudian disalurkan kepada konsumen. Yang terakhir, ada juga mata rantai distribusi panjang, di mana produsen menyalurkan barang ke beberapa perantara seperti agen, subagen, grosir, perantara atau pengecer, baru kemudian disalurkan kepada konsumen. Pernahkah kalian berpikir bahwa setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh manusia maupun lembaga? Jika kalian berpikir demikian, maka benar sekali. Karena orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dalam aktivitas yang kita lakukan. Begitu pula dengan aktivitas dalam kegiatan ekonomi. Coba bayangkan jika tidak ada pelakunya, kira-kira bagaimana? Pasti pasar-pasar di dekat tempat tinggal kalian tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan pernah terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses ekonomi itu dinamakan dengan pelaku ekonomi. Lantas, siapa saja yang bisa disebut dengan pelaku ekonomi? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di suatu swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya dengan RTK.
Bisa disebut dengan RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di perumahan ini ada juga tetanggaku yang menjual roti buatannya sendiri. Nah, tetanggaku ini bisa disebut dengan pelaku ekonomi rumah tangga produksi, atau kamu bisa menyebutnya dengan RTP. RTP itu organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dalam kegiatan ekonomi, ada beberapa hal yang dilakukan rumah tangga produksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, menggunakan faktor-faktor produksi. Yang ketiga, menjual hasil produksi. Dan yang selanjutnya yaitu membayar balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa gaji, sewa, bunga, maupun laba atau keuntungan. Nah, selain rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi, ada pula rumah tangga pemerintah dan juga rumah tangga masyarakat luar negeri yang termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi. Nah, sesuai namanya, rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga produksi dan juga konsumsi, pelaku ekonomi ini menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakat. Intinya, ada motif sosial dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Satu lagi, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang harus kamu ketahui, yaitu rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga masyarakat luar negeri itu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Kamu mungkin sudah tahu jika rumah tangga masyarakat luar negeri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting. Ya, itu benar. Suatu negara tertentu akan sangat bergantung pada negara lainnya, yaitu seperti dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Contoh yang paling mudah kamu temui itu ya yang ada di depanmu, yaitu ponsel atau laptop yang sedang kalian gunakan. Itu hasil dari kegiatan ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja dalam pelaku ekonomi itu? Kira-kira kalau hubungan antar pelaku ekonomi di atas, apakah kamu sudah tahu? Nah, kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang telah dipelajari sebelumnya? Kali ini, Ibu akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat ini, di mana perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa bisa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas dua pelaku, di mana hanya ada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Nah, kamu bisa lihat terdapat dua model arus perputaran faktor produksi barang dan jasa, terutama uang, antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, coba kamu perhatikan pada rumah tangga konsumen. Sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan, RTK juga menerima upah sewa, bunga, dan keuntungan perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produsen. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam perekonomian dua sektor ini, kamu dapat melihat bahwa perputaran uang, barang dan jasa, serta faktor produksi hanya seputar RTK dan juga RTP saja. Selain perekonomian dua sektor, juga terdapat perekonomian tiga sektor.
Nah, seperti namanya, perekonomian ini terdiri atas 3 sektor, di mana ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan juga pemerintah. Peran pemerintah di sini sebagai pengatur, sebagai produsen, dan juga sebagai konsumen. Nah, kamu bisa lihat peran RTK dan RTP di perekonomian ini sama dengan pada perekonomian 2 sektor sebelumnya. Hanya saja untuk membedakan pemerintah di sini menggunakan pendapatan dari hasil pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan juga perusahaan. Di mana seperti yang kamu ketahui, pemerintah itu memperkerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik, dan gas untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau ini, kamu bisa menyebutnya perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Di mana perekonomian ini dalam kegiatannya sudah melibatkan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor serta faktor produksi. Kamu bisa lihat di dalam perekonomian ini ada 4 pelaku ekonomi, yaitu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Di dalam perekonomian ini, keempat pelaku saling berinteraksi untuk memenuhi keperluan masing-masing. Hubungan antara RTK, RTP, dan pemerintah sama dengan perekonomian 2 sektor dan juga 3 sektor. Tetapi yang berbeda dengan perekonomian 3 sektor itu, hubungan ketiga pelaku ini yaitu dengan masyarakat luar negeri. Ada kegiatan impor barang dan jasa ke luar negeri, serta ekspor sumber daya ke luar negeri. Ini termasuk hubungan RTK dengan masyarakat luar negeri. Kalau kegiatan ekspor dan impor dari dan ke luar negeri, seperti ini termasuk hubungan RTP dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, kegiatan penerima pajak dari masyarakat luar negeri menerima devisa dari hasil ekspor dan menetapkan kebijakan ekspor dan impor. Hal itu bisa disebut hubungan antara pemerintah dengan masyarakat luar negeri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.